memiliki beberapa pengalaman mistis yang terjadi di rumahnya sendiri. Di antaranya yaitu Raditya Dika, Soimah, Ria Ricis, Ari Lasso, Ruben Onsu, hingga Sule. Penasaran seperti apa ceritanya? Selengkapnya berikut ini kisah horor seleb Indonesia yang mengaku diganggu hantu di rumahnya. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. Kisah horor 7 seleb Indonesia yang mengaku diganggu hantu di rumahnya. Number 1. Raditya Dika. Komika Raditya Dika yang identik dengan cerita lucu rupanya tidak luput dari gangguan mistis. Pasalnya di hari pertamanya menempati rumah baru bersama sang istri, dirinya justru mengalami kejadian tidak mengenakan. Lampu kamar pasangan suami istri tersebut tiba-tiba mati. Kejadian yang sempat diabadikan melalui Instagram Story itu awalnya dianggap sebagai lelucon. Namun salah seorang penghuni rumahnya pun mengaku mendengar suara orang menangis di malam hari. Raditya Dika lantas mengundang penulis Risa Saraswati yang dikenal mampu berkomunikasi dengan makhluk astral ke rumahnya. Usut punya usut, kediaman komika terkenal ini nyatanya dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Sosok tersebut diantaranya seorang anak kecil yang menurut Risa suka jahil dan mengganggu Raditya Dika dan istrinya. Selain itu ada pula yang kerap mampir berjalan-jalan di rumahnya. Bagi Risa, hal mistis yang terjadi nampaknya karena sikap nyeleneh Raditya Dika yang seolah menandakan siap untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib di rumahnya. Number 2. Soimah. Tidak hanya Raditya Dika, rumah Soimah juga dikabarkan penuh dengan kisah horor. Rumah Soimah yang identik dengan nuansa Jawa ternyata banyak menarik perhatian makhluk-makhluk gaib. Dalam video bertajuk Paranormal Experience yang diunggah di channel YouTube Raditya Dika, Soimah membeberkan pengalaman mistis di rumahnya. Seperti diketahui, Soimah cukup sensitif dengan hal-hal berbau mistis. Soimah seringkali mengalami kesurupan sejak dirinya masih berstatus anak sekolah. Hingga kini pun dirinya masih kerap diikuti oleh sosok tak kasat mata saat bekerja. Setiap pulang syuting, Soimah mengungkapkan bahwa ada makhluk halus yang menyambutnya di depan rumah. Katanya, sosok penunggu tersebut adalah hantu wanita. Bahkan hantu tersebut sering berkeliaran di sekitar rumahnya. Soimah sendiri memiliki 2 rumah, masing-masing di Jakarta dan Yogyakarta. Menurutnya rumah di Yogyakarta lebih banyak dihuni oleh makhluk halus ketimbang yang di Jakarta. Number 3. Ria Ricis. YouTuber sukses di tanah air, Ria Ricis juga punya segudang kisah horor di rumahnya. Ia menceritakan pada Sarah Wijayanto bahwa ia merasa rumahnya dihuni oleh sosok tak kasat mata. Pasalnya saat mengedit videonya, Ria Ricis seringkali merasa ada suara-suara di rumahnya. Ria Ricis menceritakan bahwa dia seperti ditemani oleh seseorang. Setiap dini hari banyak suara di langit-langit rumahnya seolah ada yang berkeliaran. Selain itu saat Ria Ricis menonton film horor di rumahnya, tiba-tiba televisi mati begitu saja. Sarah Wijayanto lalu menceritakan bahwa rumah Ria Ricis dihuni oleh sosok wanita muda berusia 20 tahunan. Namun sosok tersebut tidak memiliki niat jahat ataupun mengganggu Ria Ricis. Number 4.
Ruben Onsu. Pembawa acara kondang Ruben Onsu sempat ramai diperbincangkan lantaran keputusannya pindah rumah. Pasalnya ia dan keluarga selalu diteror dengan hal-hal gaib. Rupanya kejadian horor yang menimpa dirinya adalah ilmu hitam yang ditujukan untuk mengganggunya. Ruben menceritakan ketika dirinya selesai cuci muka di wastafel dan akan berjalan menuju shower, tiba-tiba keluar darah dari pahanya layaknya orang keguguran. Belum selesai dibersihkan, tiba-tiba pintu ruang tengah Ruben tertutup dengan suara keras. Ruben menyebut jika hantu yang mengganggu rumahnya sangat sensitif. Setiap kali suami dari Sarwenda itu mencoba meminta bantuan orang yang ahli dalam hal-hal mistis, sang hantu bakal lebih marah dan agresif. Number 5. Ari Lasso. Ari Lasso sosok penyanyi musik tahun 90-an menceritakan pengalaman mistisnya kepada komedian Raditya Dika dalam video YouTube berjudul Paranormal Experience. Pada dasarnya dirinya tidak punya kemampuan khusus melihat atau merasakan hal-hal gaib. Namun Ari Lasso mengaku bahwa ketika kecil punya kebiasaan sleepwalking alias berjalan sambil tidur. Selain jalan sendiri ketika tidur, Ari Lasso juga sering mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpinya dia pernah merasakan mimpi ganda, mimpi dalam mimpi. Tidak hanya itu, Ari Lasso juga pernah merasakan tertindih di dalam tidurnya. Seperti tidak bisa bernafas, meminta tolong tidak bisa, dan mau ngomong tidak bisa, ucap Ari Lasso. Ia memang merasa mempunyai alam bawah sadar yang kuat daripada orang lain. Penyanyi bersuara emas ini juga cerita jika dirinya pernah mendengar suara-suara aneh di rumahnya. Selain itu ada kisah horor dirinya bersama teman-teman saat berada di luar rumah. Salah seorang temannya melihat penampakan sosok wanita di rumah Ari Lasso. Number 6. Sule. Paranormal Experience memang sudah menjadi topik khusus dalam channel YouTube Raditya Dika. Setelah rumah angker di Pondok Aren, kini giliran rumah Sule yang jadi sasaran penulis sekaligus komika yang juga berprofesi sebagai sutradara dan aktor ini. Sule mengaku sempat menemukan helai rambut misterius dalam sebuah ruangan dari bangunan baru yang ada di rumahnya. Ternyata ada orang yang menyimpan kuntilanak di rumahnya. Sule menilai hal itu dilakukan untuk membuat para pegawainya tidak betah bekerja di rumahnya. Selain itu, Sule pernah melihat sosok hantu berbaju merah tanpa kepala. Kejadian berlangsung pada pukul 11 malam ketika sosok tersebut lewat di hadapannya. Mulanya sosok hantu itu hanya dibicarakan oleh para pegawainya. Setelah melihatnya secara langsung, Sule percaya bahwa hantu baju merah itu benar-benar ada. Karena penasaran, Sule menanyakan kejadian tersebut pada Pak Ustadz. Katanya, sosok hantu itu adalah korban pemerkosaan yang dibunuh dan ditebas kepalanya. Menurut sang ustadz, sosok tersebut menampakkan dirinya di depan Sule karena minta tolong dicarikan kepalanya. Setelah proses mediasi, sosok baju merah ini akhirnya minta disempurnakan. Hingga Sule menggelar acara tahlilan selama 7 hari 7 malam. Di akhir video, Sule juga mengungkapkan gangguan lain seperti suara misterius, kejadian kesurupan, hingga yang terbaru kaca pecah dengan sendirinya. Number 7. Anang dan Ashanti. Sarah Wijayanto yang punya kemampuan spiritual turut terjun mengungkap sosok hantu yang menghuni rumah Anang dan Ashanti. Dalam unggahan video YouTube berjudul Sosok Hantu